Selamat bertemu lagi. Saya sungguh senang sekali bisa ketemu dengan semua Bapak Ibu dan saudara-saudari di rumah Tuhan di tempat ini sekaligus. Dan saya minta maaf kalau tidak bisa dolan ke rumah Bapak Ibu satu persatu ya di dalam kunjungan saya untuk kali ini, karena hanya dalam waktu yang relatif singkat. Hari Senin yang lalu malam saya tiba, Senin besok pagi-pagi sekali saya sudah harus kembali karena liburnya hanya dapat 1 minggu, maksudnya libur anak saya hanya 1 minggu, jadi saya mengikutinya. Nah, pada waktu saya dihubungi oleh salah seorang anak rohani, Bu, ketika saya memberitahukan saya akan datang itu, dia senang sekali. Kemudian, Bude khotbah ya. Aduh, kalau khotbah, kalau temanya susah saya nggak berani, nggak bisa loh ya, gitu. Karena kalau saya diberi tema yang susah gitu ya. Ya, tapi kesempatan Bu, kan sudah kangen, tombol kangen. Ya saya juga kangen sekali. Saya rindu sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dan beribadah bersama-sama seperti ini. Dan ini sungguh merupakan satu anugerah, satu berkat yang Tuhan berikan kepada saya kalau saya boleh bertemu lagi kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian bersama-sama pada pagi hari ini. Dan tema akhirnya diberikan kepada saya dengan tema Kristus adalah damai kita, yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat Efesus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 18. Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 18 yang akan kita baca silih berganti. Ayat yang ganjil saya, ayat yang genap Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita baca yang demikian bunyinya. Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya serta melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, minta pimpinannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, Juru Selamat kami yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan bukanlah suatu perkara kebetulan kalau kami boleh berhimpun di dalam nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Kuduskanlah hati kami, layakkanlah kami sebagaimana Engkau kudus adanya. Dan Engkau yang melayakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih kalau Engkau bersedia berfirman kepada kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat memusatkan perhatian kami kepada kebenaran firman-Mu di dalam jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh mensyukuri untuk setiap kesempatan di mana kami boleh mendengar akan sabda-Mu yang kudus. Urapi pula hamba-Mu yang akan Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk melantarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu sehingga Engkau yang ditinggikan serta dipermuliakan dan Engkau sendiri yang bersabda kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh berdoa dan bersyukur dan memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-14 di situ dituliskan, karena Dialah damai sejahtera kita. Karena Dialah damai sejahtera kita, ya.
Itu yang diambil juga sebagai tema, Kristus adalah damai kita. Itu yang tema yang diberikan kepada saya. Berbicara tentang Kristus adalah damai sejahtera kita, yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 14, kata dia di situ di dalam bahasa Yunani atau bahasa asli yang dipakai dalam Alkitab adalah autos, yang dipakai di dalam terjemahan Alkitab yang diterjemahkan LAI diterjemahkan dengan dia. Yang dimaksudkan dia di sini adalah pribadi Kristus sendiri. Karena itu kalau mau diterjemahkan secara lengkap yaitu Kristus adalah damai sejahtera kita. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua dengan Kolose 1 ayat 27 yang hampir senada, yang dikatakan ia adalah pengharapan kita. Kemudian Kolose 3 ayat 4 dituliskan ia adalah hidup kita. Jadi Kristus itu adalah damai kita, Kristus itu adalah pengharapan kita, Kristus itu adalah hidup kita sendiri. Jadi hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan yang memberikan pengharapan, kepada Kristus yang memberikan damai sejahtera kepada kita dan yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa dan dengan sesama. Nah, kemudian kita akan lihat ayat ini. Kalau berbicara tentang damai, pasti kita akan ingat berita Natal, berita sukacita di mana para malaikat menyanyikan. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan Yesus Kristus itu adalah Raja Damai yang akan datang kepada di dalam dunia ini, yang sudah digenapi semuanya itu di dalam perjanjian baru atau di dalam kedatangan Kristus. Jadi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang kita akan melihat arti daripada damai itu sendiri. Apa itu damai? Damai di dalam bahasa Yunani dituliskan dengan eirene. Bahasa Ibrani dalam perjanjian lama dituliskan dengan shalom. Sering kali kita dengar kata shalom gitu ya. Kalau ada orang mengatakan shalom berarti damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua dengan hati damai sejahtera. Nah, dan kita sudah didamaikan dengan Allah dan sudah damai dengan manusia. Arti daripada damai itu berarti keadaan batiniah. Jadi di dalam hati kita yang paling dalam itu tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan khawatir, tidak ada perasaan susah, atau tidak ada perasaan ngeri karena ada perang, berita-berita yang menakutkan. Dan kalau kita damai di dalam hati itu tidak ada perasaan apalagi, tidak ada semangat atau putus asa atau dalam semua situasi yang dialami yang tidak enak yang membuat hati kita ini merasa tidak ada sejahtera ya, tidak ada damai. Seringkali kita mendengar kata orang atau teman kita, aduh rasanya hatiku itu kok tidak enak ya. Berarti hatinya tidak ada damai ya. Kalau damai itu berarti bebas dari perasaan macam-macam itu ya, yang tidak membuat hati itu sejahtera atau hati itu tidak enak. Demikian pula damai itu tidak hanya berlaku secara pribadi, hati saya tidak ada damai, tidak. Satu persekutuan, semua kita bersaudara, keluarga besar GKMI Jepara. Kita juga bisa bilang keluarga besar GKMI Jepara memiliki satu perasaan damai sejahtera, itu bisa ya. Jadi berlaku juga untuk satu persekutuan, untuk satu keluarga besar. Dan damai sejahtera itu juga merupakan satu perasaan yang bisa dialami dengan sesama kita, hubungan pribadi dengan pribadi, dan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi apa yang seringkali terjadi? Anak-anak Tuhan yang katanya ya sudah didamaikan dengan Allah, dengan karya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan yang seharusnya juga sudah damai dengan sesama kita dan damai dengan diri kita sendiri, tetapi perasaan damai itu seringkali hilang, tidak ada. Mengapa itu terjadi? Sebuah kisah nyata. Tapi ini terjadi di Amerika ya, tidak ada di sini. Di sini semua baik-baik, semua ada damai sejahtera. Ini terjadi hanya di Amerika. Merupakan satu kisah nyata. Ada seorang anak muda, dia baru saja dilantik menjadi badan pengurus gereja harian. Nah, kemudian dia bercerita kepada saya, aduh, hati saya tidak damai, Bu.
Kenapa? Saya bilang gitu. Ya, temannya enggak cocok, tidak bisa sehati. Sudah diambil keputusan dalam rapat, di luar nyatanya begitu. Tidak ada kesehatian di dalam satu kolega, rekan sepelayanan. Padahal kita kan harus kompak, dia belum berkata begitu. Saya rasanya sudah putus asa, tidak ada semangat. Padahal firman Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Tetapi hati saya tidak ada semangat, putus asa, malas rasanya saya sekarang. Itu menyebabkan hatinya tidak damai. Belum lagi ditambah di rumah. Di rumah saya juga merasa tidak ada damai. Istri saya sudah cari kerjaan ke sana sini, memang sudah diundang, sudah wawancara, sudah sampai ke tahap terakhir wawancaranya, biasanya tidak sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, sampai sudah deal yang terakhir. Kalau wawancara ini berhasil, saya diterima ya, di-hire untuk jadi pegawai. Enggak jadi juga berkali-kali, sehingga sekarang pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, pengeluaran lebih besar. Tidak ada damai di dalam keluarga saya karena masalah ekonomi. Di dalam pekerjaan banyak saingan yang ingin menjatuhkan. Padahal kita terus akan berjuang untuk berlomba karena ada banyak yang di layoff. Karena banyak usaha dari perusahaan-perusahaan itu yang ingin mengurangi tenaga kerja. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar lebih banyak lagi ya, seperti Walmart ditutup banyak sekali karena para pegawainya itu komplain dan minta kenaikan gaji. Kalau kenaikan gaji, padahal dana untuk pegawai itu sudah ya segitu. Berarti kalau itu mau dinaikkan, berarti harus ada yang dikurangi. Jadi dikurangi tenaga kerjanya. Toko-toko Walmart banyak sekali, sebagian besar yang ditutup. Nah, dan tidak hanya itu saja. Toko besar itu kita pasti mungkin dengar ya, itu supermarket yang besar sekali. Banyak ditutup dan masih banyak cerita-cerita yang lain lagi ya. Jadi saya harus bersaing di dalam pekerjaan untuk bertahan supaya tetap untuk mendapat pekerjaan. Dan masih banyak lagi masalah yang di dalam keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah studi dan sebagainya. Itu yang membuat hati tidak damai. Nah, tapi ini terjadi di Amerika, di sini tidak ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, perasaan damai itu bisa tidak ada kalau kita tenggelam di dalam permasalahan. Dan kita lupa bahwa kita ini punya Tuhan yang sudah mendamaikan kita. Tuhan sebagai sumber damai. Tema kita, Kristus adalah damai, itu yang diberikan ya. Kristus adalah damai sejahtera berdasarkan Efesus 2 ayat 14. Jadi kita harus connect online terus-menerus dengan Tuhan supaya ada damai. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu harus tetap bersemangat seperti burung Raja Wali. Itu dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 5. Dia memuaskan hatimu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Jadi kita harus tetap bersemangat seperti burung Raja Wali. Karena Tuhan yang terus memperbaharui kita. Yesaya 40 ayat 31 dituliskan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita connect dengan Tuhan sebagai sumber damai sejahtera, Tuhan Roh Kudus akan mengingatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan bisa seperti burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Kita tahu burung Raja Wali itu luar biasa. Di dalam Alkitab disebutkan 38 kali dibanding dengan nama burung-burung yang lain. Jadi paling banyak disebut adalah nama burung Raja Wali. Dan lebar sayapnya, bentangan sayapnya ini lebar 2 meter. Bapak Ibu, burung Raja Wali itu bisa terbang tinggi sampai mencapai 2000 meter. Dan kecepatan terbangnya itu 320 km. Padahal kalau kita naik mobil kecepatan kita berapa ya? Kalau saya dengan anak saya anak saya yang bawa mobil ya,
paling 80. Kalau sudah lebih dari 80, saya bilang sudah berhenti jangan lewat 80. Memang pernah sampai 90, hampir 100 langsung ditilang ya. kena tiket ya. Karena apa? Karena terlalu cepat. Itu mile 80 mile itu berarti sudah 120 km. Itu tuh sudah cepat. Itu dia mau lebih cepat lagi pasti akan ditilang polisi karena itu membahayakan. Ini burung Raja Wali 300 km per jam. Jadi cepat sekali, luar biasa kekuatannya. Kita harus seperti burung Raja Wali. Rahasianya apa? Burung Raja Wali itu kalau tidak terbang tetapi melayang. Maksudnya apa? Dia mengepakkan sayapnya itu hanya awal pertama. Setelah itu dia hanya mengikuti dengan kekuatan angin. Jadi dia terbang dengan kekuatan angin. Jadi kalau ada angin yang berembus dengan baik, dia bisa memperhitungkannya, maka dia akan terbang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, angin itu dilambangkan dengan Roh Kudus. Kita ingat, kita baru saja memperingati Hari Raya Pentakosta. Itu dikatakan ada angin bertiup ya. Jadi ada angin, berarti Roh Kudus hadir pada Hari Raya Pentakosta. Kalau burung Raja Wali terbang dengan kekuatan angin, kalau burung Raja Wali itu diandaikan kita, saudara dan saya, berarti kita terbang mengarungi dunia ini atau menjalani kehidupan ini dengan kekuatan Tuhan Roh Kudus. Dengan pertolongan Tuhan Roh Kudus, maka kita akan mampu terbang tinggi. Terus memiliki semangat yang baru. Tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar kita. Dan kita tidak bekerja atau melayani Tuhan sesuai dengan mood kita. Ya kalau saya senang. Kalau tidak senang ya saya tidak mau ya. Sesuai mood. Ya kalau pas hati saya enak. Kalau memang saya kepengen ya saya mau. Kalau tidak ya tidak enak. Tidak mau. Nah, kita tidak melayani sesuai dengan mood kita atau selera kita atau keinginan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekarang bagaimana caranya supaya kita ini bisa tetap terus semangat di dalam pelayanan? Kita harus perhatikan, kalau ini mic ini tidak ditekan tombolnya on, maka tidak akan berfungsi. Tadi ada seorang baru saja jemaat berbisik kepada saya, Bu, BB-nya ada online ya. Memang selama saya di sini seminggu, saya tidak bisa berkomunikasi melalui HP karena memang tidak online. Baik WhatsApp, Line, atau BB, ya semua tidak bisa dihubungi karena memang tidak online. Kalau kita tidak online, kita tidak bisa connect. Kita tidak online dengan Tuhan, kita tidak bisa connect. Bu, apakah Tuhan itu selalu online dengan kita? Ya, kita yang mematikannya. Ditekan tombol off ya. Jadi mati tidak bisa online. Tuhan selalu online. Buktinya apa? Yesaya 49 ayat 16 dikatakan Tuhan menuliskan kita di telapak tangannya. Ada gambar kita. Jadi online terus. Pakai touching, pakai di touch, ditutol-tutol gitu aja ya, seperti komputer yang dia hanya ditekan-tekan atau HP yang bisa ditekan-tekan gitu saja. Ini online terus Tuhan, dimonitor terus dengan Tuhan. Jadi Tuhan selalu online dengan kita. Apakah kita mau online terus dengan Tuhan? Nah, bagaimana caranya? Kita dengar-dengaran akan firman Tuhan melalui pengalaman hidup kita. Kita bisa terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu tidak bisa otomatis, Bapak Ibu. Kita harus belajar. Kita harus mendisiplin diri. Sejak awal kita harus belajar untuk peka terhadap firman Tuhan. Pengalaman saya dengan cucu saya yang 4 tahun ini sekaligus sharing dengan keadaan keluarga kami ya. Saya mengasuh cucu di sana. Memang kalau Tuhan kasih kesempatan untuk bawa firman Tuhan di gereja, saya membawakan firman Tuhan. Ini kalau di rumah saya selalu dengan hanya cucu jemaat saya 2 atau murid saya 2. Karena 2 cucu saya. Jadi saya dengan cucu saya ini pada suatu hari, cucu saya ini hadiah Desember gitu, ulang tahunnya Tuhan Yesus ya, Natal, dikasih hadiah kamera oleh papinya. Nah, pada suatu hari tutup kameranya itu hilang. Terus papinya bilang, harus dicari sampai ketemu.
Bukan karena harganya mahal, tetapi mendidik supaya anak ini bertanggung jawab. Umurnya 4 tahun. Dia susah sekali karena papinya tidak senang dan papinya nampaknya marah kalau nggak ketemu ya. Jadi dia susah. Berdoa nang, panggil nang karena cowok ya. Berdoa nang, nanti Tuhan akan tolong. Dan kamu harus cari. Dia cari terus di mana, semua tempat mainannya, semua seisi rumah dicari terus 1 hari tidak ketemu. Malam hari papinya pulang kerja, sudah ketemu? Belum. Dia tambah takut lagi. Berdoa terus 2 hari, terus berdoa dan mencari. Terus saya hanya Tuhan tolong, doanya dengarkan Tuhan supaya dia memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Hari ketiga dia menemukannya. Mak, lihat ketemu mak, pasti papi tidak marah ya, karena sudah ketemu dengan sukacita. Itu karena Tuhan baik, saya bilang gitu. Tuhan mendengar doamu. Nah, melalui pengalaman rohani ini imannya bertumbuh. Dia dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dia mengerti apa artinya dia harus connect dengan Tuhan. Artinya dia harus berbicara terus dengan Tuhan. Dan Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada dia. Nah, itu tidak bisa terjadi otomatis. Kita harus belajar. Mulai dari kecil atau mulai sekarang. Tidak ada yang pernah terlambat. Jadi, wah saya sekarang sudah tua berarti terlambat. Tidak, kita tidak terlambat. Kita terus berbicara dengan Tuhan melalui pengalaman. Kemudian melalui mendengar firman Tuhan. Baik itu radio atau TV atau YouTube atau apa sih ya, dan macam-macam, dan terlebih di dalam ibadah seperti ini kita dengar firman Tuhan. Seringkali iblis itu pintar. Kalau ada anak Tuhan dengar dengan firman Tuhan, iblis paling tidak senang karena iblis tahu itu pedang yang diberikan oleh Tuhan untuk menghancurkan iblis. Jadi iblis tidak senang. Iblis paling tidak senang kalau ada anak Tuhan berdoa. Iblis tidak senang kalau ada anak mendengar firman Tuhan. Karena diperlengkapi Tuhan dengan pedang untuk membinasakan iblis, untuk melawan iblis. Nah, kemudian juga firman Tuhan bisa datang kepada kita. Maaf. Melalui baca Alkitab. Kita membaca Alkitab secara rutin setiap pagi atau setiap siang atau setiap malam. Mungkin kita sudah janji dengan Tuhan, saya mau baca firman-Mu setiap hari. Tetapi iblis selalu membujuk. Aduh, kamu sudah capek, sudah lelah gitu kok. Tadi sudah cukup, tadi sudah pergi ke gereja. Kamu sudah dengan firman Tuhan melalui radio, melalui TV dan sebagainya. Tidak usah baca firman Tuhan. Atau kita terus ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan, saya baca 1 ayat saja ya. Atau 1 pasal. Padahal janjinya sama Tuhan baca 5 pasal atau 10 pasal. Ya. Kita besok Tuhan saya ganti, besok saya akan double gitu dan seterusnya. Iblis selalu membujuk seperti itu, karena itulah kekuatan daripada anak-anak Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Kita bisa terus bersemangat untuk mengikut Tuhan dan kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harus tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita tidak boleh memadamkan Roh Kudus yang berbicara kepada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Roh Kudus senantiasa menolong kita. Ada seorang yang berkata kepada saya, kalau gitu seperti GPS Bu, lebih daripada GPS ya, yang menuntun kita di dalam setiap keadaan. Tuhan itu sungguh baik, Dia sanggup menolong kita di dalam segala perkara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita lihat bahwa peranan daripada Tuhan sebagai sumber damai yang sanggup menolong kita dan memberikan setiap saat, bila kita terus-menerus online connect dengan Tuhan, itu tidak hanya sekarang tetapi sebenarnya sudah disediakan sejak awal pertama. Kitab Kejadian sudah menuliskannya. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan kedua tentang penciptaan, Tuhan menciptakan terang, maka jadilah siang, jadilah malam, itulah hari pertama. Dan seterusnya sampai pada hari ketujuh, Tuhan berkata, Tuhan istirahat dan Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Orang-orang Yahudi atau orang Israel baru, dia menyebut Sabat Shalom. Jadi hari ketujuh Tuhan memberkati itu sebagai Shalom, sebagai damai. Dan
Kalau kita perhatikan, tidak dituliskan, maka jadilah siang, jadilah malam. Tidak ada tulisan seperti itu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Tuhan menuliskan, jadilah siang, jadilah malam, itu hari pertama. Hari kedua, ketiga, empat, lima, enam. Hari ketujuh tidak ditulis seperti itu. Apa artinya? Berarti itu terbuka sampai sekarang. Damai itu, sejahtera, shalom, sabat itu diberikan kepada orang-orang yang sungguh mau mengharapkan Yesus, pengharapan yang mengharapkan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekarang apa arti damai yang diberikan di dalam, maaf ini sudah lewat 10 menit ya, 5 menit lagi mungkin. Apa artinya yang diberikan di dalam Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 18 tentang damai sejahtera. Yang pertama di situ dituliskan, Yesus sebagai damai sejahtera telah mempersatukan kedua pihak, antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, karena Tuhan menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Mengapa mereka kok harus dipersatukan, harus didamaikan? Karena orang-orang Yahudi itu merasa super. Saya paling hebat, saya paling suci, saya paling dan seterusnya, sehingga dia membuat tembok pemisah, membuat gap, sehingga orang-orang non-Yahudi yang tidak orang-orang Yahudi tidak bisa datang kepada Kristus. Dan kedatangan Tuhan sebagai damai sejahtera itu menghancurkan tembok pemisah ini, dilenyapkan, sehingga Tuhan datang juga untuk orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada di dalam satu gereja atau rekan-rekan pelayanan, satu rekan pelayanan, ada yang merasa saya yang paling ngerti, saya yang paling lama, saya yang paling hebat, saya yang paling tahu. Pasti ada yang kamu kurang ini, kamu kurang ini, kurang, dan seterusnya, kurang yang lain. Maka itu tidak ada damai, dan itu dihancurkan Tuhan, sehingga kita semua satu tim pelayanan dalam keluarga besar GKMI Jepara. Nah, saya tidak jadi majelis kok, saya tidak jadi pengurus komisi, tapi kita tim pelayanan bersama-sama. Semua anak Tuhan diberi tugas untuk melayani, tidak ada seorang pun yang tidak. Baik itu melayani ya paduan suara, paling sedikit kita melayani di dalam hal doa sebagai pendoa syafaat. Loh, saya tidak ikut beston pagi kok. Tidak ikut beston pagi, tapi kita berdoa di rumah. Paling sedikit kita berdoa untuk anak cucu kita, keluarga kita, bukan untuk diri sendiri. Jadi kita semua ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, itu kita ikut ambil bagian dalam pelayanan. Jadi semua anak Tuhan ini satu tim, satu keluarga besar, untuk bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Dan tidak ada tembok pemisah. Tembok pemisah itu sudah dihancurkan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan yang kedua, Yesus sebagai damai sejahtera telah meruntuhkan tembok pemisah atau perseteruan. Kita itu berseteru sebetulnya tidak hanya dengan rekan kerja atau teman bicara atau sahabat kita, tetapi juga dengan Tuhan karena dosa. Tetapi dosa itu juga sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, untuk membeli kita dengan harga tunai. Jadi tembok pemisah itu juga sudah dihancurkan. Jadi kita sudah didamaikan dengan Allah, kita juga sudah didamaikan dengan sesama kita. Maukah kita? Itu berita yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Berita yang dipesankan Tuhan kepada saudara dan saya. Tembok pemisah itu sudah tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa Yesus sebagai damai sejahtera membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketentuannya. Ayat 15. Mungkin kita agak bingung, kok aneh ya, Tuhan membatalkan. Kalau kita baca sepotong, sebagian kita penggal, memang kita rasanya tidak ngerti, kok Tuhan membatalkan. Padahal Tuhan Yesus khotbah di bukit, tidak ada satu noktah pun yang aku ubah. Maaf, noktah pun itu dalam hukum Taurat itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani itu kalau titik E di bawah, titik di tengah, titik di atas artinya lain. Titik di tengah artinya O, itu jadi vokalnya ya, huruf hidupnya. Kalau titiknya di atas itu artinya O, kalau arti titiknya di bawah artinya I, kalau yang di sebelah sini itu E dan seterusnya. Jadi tidak mengubah titik ini, satu noktah pun tidak akan berubah. Tapi di dalam ayat 15 dikatakan Tuhan mengubah
membatalkan hukum Taurat. Maksudnya apa? Saudara, kalau kita baca secara keseluruhan, kita baru memahaminya. Hukum Taurat itu cuma ada 10 hukum Taurat. Tetapi oleh orang-orang Yahudi yang merasa suci, yang merasa kita harus mengikuti hukum Tuhan dengan baik, dijabarkan sampai sedetail-detailnya supaya mudah dimengerti, tetapi menjadi Taurat baru sebanyak 631. Nah, itu yang dibatalkan oleh Tuhan. Tapi 10 hukum itu malah diringkas jadi 2. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, yang tidak lebih penting daripada hukum pertama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan meringkas jadi 2, tetapi orang Yahudi 631. Itu maksudnya membatalkan. Jadi tidak diubah hukum Taurat itu. Jadi tidak dibatalkan keseluruhan 10 hukum itu. Tidak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tuhan sudah mendamaikan kita dengan sesama kita. Dan hati kita sebetulnya ada damai sejahtera. Dan tidak ada perasaan susah, takut, khawatir, iri, benci, dan sebagainya ya. Semua yang menjadi tembok pemisah, semua yang membuat perasaan tidak enak, semua sudah dihancurkan Tuhan. Dan yang ada sekarang yang tinggal di dalam hati kita adalah damai sejahtera. Kita menjadi manusia baru. Itu Efesus 2 ayat 15. Tuhan yang sudah menjadikan kita sebagai manusia baru, untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Maksudnya apa? Baru itu sungguh-sungguh baru. Yang lama ini semua sudah tidak ada, tidak didobel gitu enggak ya. Tapi dilepas semua, hilang semua, sudah dihilangkan oleh Tuhan, diganti yang baru, menjadi manusia baru. 2 Korintus dikatakan sebagai ciptaan baru, manusia baru. Sungguh-sungguh kita menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita menjadi manusia baru, maka akan menghasilkan buah-buah yang baru, dan itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melakukan semuanya itu kalau kita terus online dengan Tuhan, ya, terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maukah kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang akan terus berbicara kepada kami meskipun hamba-Mu harus berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sangat percaya Tuhan Yesus sendiri akan menolong kami untuk tetap setia dan menjaga hati kami terus berkobar-kobar untuk melayani Engkau di dalam segala situasi apapun. Kami tetap setia sampai Tuhan mengatakan, "Hei hambaku, sabaslah, marilah masuk ke dalam kesukaan Tuhanmu." Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk semua anggota jemaat atau semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Engkau tahu dengan persis apa yang dipikirkannya. Engkau tahu dengan persis apa yang ada di dalam perasaannya. Engkau tahu dengan persis apa yang menjadi permasalahan di dalam hidupnya. Tuhan, Engkaulah damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang memberikan damai, memberkati shalom tinggal di antara kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau masih menyediakannya. Dan tak terhingga, masih terbuka terus menerus sampai sekarang. Dan itu akan tinggal dalam hidup anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan melimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.